Dalam perkataan terakhir di saat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra meminta maaf kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik-detik akhir ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra akan menjelang hari wafatnya, Sayyidatuna Khadijah berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, maafkan aku jika selama kurang lebih 24 tahun lamanya aku menemanimu sebagai istri dan merawat daripada anak-anakmu. Jika ada kesalahan perkataan dan perbuatanku, maafkan ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidatuna Khadijah memohon ampun dan maaf kepada suaminya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi ya Khadijah, demi Allah wahai Khadijah, hampir 24 tahun lamanya engkau menemaniku, belum pernah ada satupun kalimat dan perkataan serta perbuatan yang menyakiti akan hatiku. Justru aku ya Khadijah yang meminta maaf kepadamu selama ini." Khadijah menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, belum pernah ada satupun kalimat dan perbuatanmu yang menyakiti akan hatiku dan anak-anakku." Inilah dua pasangan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pasangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang paling mencintai Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dan rumah tangga kita adalah keluarga dan rumah tangga yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta menjadi rumah tangga dan keluarga yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, di saat kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah, di sini kita diajarkan untuk mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kewajiban dan menjadi asas keimanan bagi seseorang yang memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita agar kita mencintai kerabat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan ya Muhammad bahwa engkau tidak meminta upah apapun dari semua usaha dakwah yang telah engkau lakukan untuk umatmu kecuali satu, mawaddah fil qurba, kecintaan umat ini kepada keluarga kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mewajibkan kita untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad adalah Allah. Yang menetapkan hukum wajibnya kita mencintai zuriyah ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Dan ketika engkau mencintai keluarga Nabi, berarti engkau bersyukur kepada Allah, engkau berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang paling tepat untuk membalas semua jasa, membalas cinta dan membalas kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah dengan mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah kecintaan kita kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, yang secara langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha." Sungguh aku diberikan oleh Allah karunia cinta yang besar kepada Khadijah, dan aku pun mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai hidup sampai mati kita dalam keadaan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan hatinya mencintai Nabi dan keluarganya, maka orang tersebut akan mati
sebagai seorang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisab. Bukankah itu yang kita minta setiap saatnya? Kita selalu memohon kepada Allah, ya Rabb, masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga bighairi hisab. Masukkan kami dalam surga bighairi hisab, dan jauhkanlah kami dari siksa azab neraka. Ini yang kita minta. Kenapa? Sebab saudaraku, kalau kemudian terjadi hisab, maka tidak ada satupun orang yang bisa selamat daripada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab itu begitu sangat dahsyatnya. Hisab itu begitu sangat beratnya. Dalam satu riwayat dikatakan dahulu kala ada seorang ulama yang sedang berjalan bersama dengan anaknya di sebuah desa. Lalu anak kecil tadi mengambil satu daripada daun bunga yang ada di halaman orang. Lalu kemudian abahnya marah kepada anak kecil tadi. Wahai anakku, di mana kau mengambil daun tadi? Di mana kau mengambil daun tadi? Kata anak tadi, di situ di halaman orang. Kata abahnya, tahukah engkau bahwa nanti di yaumil qiyamah apa yang kau ambil ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu riwayat ketika ada satu orang yang mengambil potongan bambu atau kayu dari pagar rumah tetangganya untuk membersihkan giginya. Ulama tadi mengatakan, tahukah engkau sepotong sebilah bambu yang kau ambil untuk membersihkan gigi dari bekas makanmu nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dihisab begitu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang bighairi hisab, berbeda dengan orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Di antaranya adalah pencinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencinta Nabi di dalam jaminan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Syafaatku untuk umatku adalah barang siapa yang mencintai akan keluargaku.